Dan yang lihat itu bukan Ari sama Izmi aja, Kak Rian sama Fai pun nengok. Pada saat itu mereka macam mana mau lari, nggak bisa lari. Udah mereka akhirnya berusaha tenang, nggak panik. Bisa kan kalian bayangkan perjalanan kalian ditemani sama 3 kuntilanak yang terbang di atas kalian itu dari pohon ke pohon. Ya Allah, ini padahal siang bolong loh, kenapa merinding? Dan udah lah, mereka baca-baca doa aja nih berempat nih kan ya. Udah jalan. Sampai akhirnya mereka sampai di shelter 4. Gangguan dari 3 kuntilanak itu pun menghilang. Singkat cerita mereka pun sampai di puncak bersepuluh ini dengan selamat dan langsung menikmati matahari terbit. Dan pada saat itu Kak Gus melarang mereka untuk bercerita kejadian yang mereka alami selagi memang mereka berada di tengah gunung. Kan katanya peraturannya memang itu kan. Sampai mereka pun turun dari gunung. Nah, sesampainya lagi di Danau Laukawar tadi baru si Fai bercerita. Fai yang tasnya berat kali terus tasnya ditinggalin tuh dia bilang lah kan, aku waktu itu penasaran kali mau lihat ke belakang soalnya berisik, terganggu, udah tahu di belakang nggak ada orang, tiba-tiba ada suara kertak 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 gitu sambil jalan kayak kaki pincang tuh. Bunyi handphonenya. Dan akhirnya betul aja ditengok sama si Fai ke belakang apa yang dia lihat? Dia melihat ada sosok pria yang sedang tersenyum dan sebelah pergelangan kakinya patah dan dia berjalan seperti menyeret sebelah kakinya itu. Muka pria itu hancur kata si Fai. Hancur sebelahnya tapi. Terus yang hancur itu ngeluarin belatung. Jelas ku tengok. Terus pas aku kembali nengok ke depan nih saat itulah tas aku jadi terasa berat. Makanya aku senggol si Ari. Dan gak sampai situ aja biar kau tahu ya Ria, waktu aku nengok ke depan itu, pas tas aku udah berasa berat ini, aku juga nengok ada tangan Ari, tangan di atas kepala kau yang kayak berusaha ngeraih kepala si Ari dari atas tuh aku nengok, kata si Fai. Dan mendengar cerita itu Kak Rian sama Izmi pun membenarkan sosok itu Kalian masih ingat kan Kak Rian sama Izmi yang waktu mau menyusul mereka berdua terdiam sejenak tuh Itu yang dia tengok. Makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian. Ada tangan yang mau ngambil kepala kamu, kata si orang-orang itu. Nah dah lah kan, itulah sharingnya dari si Fai. Dan menurut Kak Gus nih suara langkah anak-anak bermain kejar-kejaran yang mereka dengar itu adalah suara orang Bunian katanya yang penasaran dengan kehadiran mereka bersepuluh ini. By the way juga menurut Mas Ari, cerita orang Bunian itu memang biasa didengar di Gunung Sinabung. Dan gak orang Bunian itu aja, kuntilanak yang nemenin mereka tuh kuntilanak bertiga itu. Mereka ini juga penasaran sama si gerombolan bersepuluh ini. Karena apa? Karena sosok angka 11 yang mengikuti mereka sejak di tengah perjalanan menuju shelter 3. Kuntilanak ini penasaran sama setan belakangnya. Habis itu mereka berempat yang diganggu. Bisa nggak kalian bayangkan padahal bersepuluh ini diganggu semua. Tapi untungnya lah ya kawan-kawan Mas Ari beserta Mas Arinya selamat itu naik turun gunung. Dan dari cerita ini juga kata Mas Ari ini merupakan pengalaman terhoror yang pernah dia rasakan. Dan aku waktu membacanya tuh kayak zrrn, kalian aja pasti merinding dengar ini kan. Kalian bayangkan lah gak 1-2 orang yang dengar 11,